Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada sore hari ini semuanya? Baik-baik saja? Alhamdulillah Waalaikumsalam baik. Oh, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ikut delay ya, Mbak Fernanda. Alhamdulillah baik. Baik, anak-anak, pada sore hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Sebelumnya, adik-adik sekalian tahu nggak hak dan kewajiban itu apa? Yuk dijawab. Nggak ada yang mau jawab, tak tunjuk ya. Mbak Apa Dia. nggak dengar? Halo. Halo Mbak Dia. Iya, Hak dan kewajiban itu apa ya? kalau kewajiban itu yang harus dilakukan, tapi kalau hak itu yang bisa kita dapatkan ataupun enggak. Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau Mbak Arta gimana? Hak dan kewajiban itu. Eh, Kalau hak itu sesuatu yang kita dapatkan, tapi kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Baik, sama ya, hampir sama jawabannya. Kalau gitu, Bapak tambahi untuk kewajiban sendiri kalau tidak dilakukan bagaimana? Apakah ada hukumannya, konsekuensinya, atau bagaimana? Ada. Kalau ada, contohnya seperti apa Mbak Dia? Kalau kalau eh, kalau misalkan sebagai warga negara itu ada membayar pajak, kalau tidak nanti dapat sanksi. Bagus. Jawabannya sudah benar. Baik, kita pelajari terlebih dahulu ya. Apa itu hak? Saya sharing dulu. Nah, kita akan oke, mic-nya udah nyala. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban ya. Tapi sebelum kita belajar tentang hak dan kewajiban, ayo kita amati gambar yang ada di layar tersebut. Kira-kira apa yang teman-teman lihat di gambar itu? Ayo Mbak Dia atau Mbak Arta bisa dijawab. Ayo kita mengamati bersama-sama. Izin menjawab, Pak. Ya, Mbak Arta, silahkan. Itu mereka lagi membersihkan halaman sekolah. Yang satunya sedang mencabut rumput, yang satunya sedang menyiram tanaman. Kalau Mbak Vivi gimana? Mbak Fitri ya. Yang saya lihat mereka sedang membersihkan merawat tanaman di halaman sekolah, Pak. Oh, bagaimana tamannya yang ada di gambar itu? Cantik atau tidak? Biasa aja karena tidak ada bunganya. Oke, buat Mbak Vivi biasa saja. Kalau Mbak Arta gimana? Tamannya yang ada di gambar? Kurang berwarna, soalnya cuma ada tanaman yang warna hijau, jadi kurang cantik. Oke, Mbak Dia, kalau gitu kok bisa kurang cantik seperti apa Mbak? Dan siapa yang membuat tamannya menjadi seperti itu? Kurang cantik karena hanya ada satu warna. Yang membuat tamannya itu kurang cantik itu tergantung dari tanaman apa yang ditanam. Terus yang membuat tanaman itu, taman itu siapa? Siswa dan seluruh warga sekolah. Bagus. Kemudian Mbak Milda, bagaimana cara mereka melakukannya? Kok bisa
tamannya seperti itu? Kok bisa hijau dan kurang bunga? Ayo Mbak Melda dijawab. Pak, karena itu di hari. Di apa Mbak? Di hari. Oh, bagus jawabannya. Kemudian setelah kita mengamati gambar ini, bisa nggak kita bertanya kepada diri kita, apa perbedaan taman yang ada di gambar dengan taman yang ada di sekolah kita? Bisa diceritakan keadaan taman yang ada di sekolah kita dan apa saja yang sudah kalian lakukan kepada taman yang ada di sekolah kita. Bapak tunjuk ya. Siapa ya? Mbak Fitria Kusuma. Bisa diceritakan taman yang ada di sekolahnya. Kalau taman yang ada di sekolah kita itu tamannya bagus, banyak bunganya. Tapi kalau yang tadi itu nggak ada bunganya. Kira-kira apa yang sudah Mbak Fitria lakukan di taman sekolahnya? Mencabut bunga atau menyiram tanaman atau gimana? Saya tidak pernah mencabut bunga, tapi saya juga tidak pernah menyiram tanaman. Aduh. Kalau Mbak Dia, apa saja yang dilakukan di taman sekolah? Selain piknik dan mencabut rumput. Mengumpulkan daun. Untuk apa Mbak Dia mengumpulkan daun? Untuk dibersihkan, Pak. Bagus. Itu Mbak Fitria Kusuma. Hei, kepalanya diangkat ya. Kepalanya diangkat. Lihat layar. Iya, Pak. Mbak Dia juga fokus ke layar ya, anak-anak. Selanjutnya, karena sudah ada yang bercerita, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Ini disimak ya videonya. Bentar ya, loading ulang. Nah, sebelum kita melihat videonya, Bapak, siapa ini yang baru bergabung? Oh, Fernanda Suwirosa. Mbak Vivi sekali lagi, kepalanya mohon diangkat. Ayo. Oke, silakan dilihat ya videonya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Seperti biasa, bagi teman-teman pendatang baru yang belum mensubscribe channel YouTube kami, silahkan di-subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mencari tahu hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah, alangkah baiknya kita bersama-sama mengetahui terlebih dahulu apa itu hak dan kewajiban itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman, ternyata kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan dengan baik, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari hak.
hak merupakan sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Hak juga merupakan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat, atau martabat. Nah, teman-teman, ternyata hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang. Dan untuk mendapatkan hak, setiap kewajiban harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Lalu, bagaimana jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik? Maka, dapat diberi sanksi sesuai aturan yang telah diberlakukan. Teman-teman, selain melaksanakan hak dan kewajiban, ternyata kita juga harus bisa menghargai hak orang lain sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, apa sajakah hak siswa di sekolah? Berikut akan saya paparkan beberapa hak yang harus didapatkan seorang siswa di dalam sekolah. Yang pertama, siswa berhak mendapat perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Yang kedua, siswa berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, siswa berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, siswa berhak mempunyai banyak teman. Dan yang kelima, siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya, kita akan mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan siswa di sekolah. Berikut beberapa kewajiban siswa di sekolah. Hadir tepat waktu, menaati tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera, mendengarkan nasihat guru, menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru, saling menghargai siswa, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, menjalin rasa kekeluargaan, dan saling menolong. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan. Oh, baik, sudah melihat videonya kan, adik-adik sekalian? Mbak-mbak, sudah? Sudah ya. Nah, kalau begitu Bapak tanya sekali lagi, setelah melihat video tadi, hak itu apa? Ayo Mbak Dia, silakan dijawab. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Kalau kewajiban itu apa Mbak Dia? Kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, berarti kalau Mbak Dia punya hak untuk mendapatkan pelajaran, kewajiban apa yang harus Mbak Dia lakukan? Belajar. Nah, pintar. Oke, sekarang saya tanya Mbak Vivi. Kepalanya Mbak Vivi diangkat lagi. Kepala saya ngangkat terus, Pak. Nah, kalau Mbak Vivi punya hak untuk mendapatkan nilai yang adil, kewajiban apa yang harus Mbak Vivi lakukan? Mendapatkan apa, Pak? Nilai yang adil, perlakuan adil. Nilai yang adil. Perlakuan yang adil ataupun nilai yang adil yang diberikan oleh guru. Kewajiban apa yang harus Mbak Vivi lakukan? Menghormati guru. Nah, pintar.
Kalau Mbak Melda, punya hak untuk makan di sekolah pada jam istirahat, kira-kira kewajiban apa yang harus Mbak Melda lakukan ketika ingin mendapatkan hak untuk makan ketika jam istirahat? Gimana, Pak? Kalau Mbak Melda punya hak untuk makan jajan ketika waktu jam istirahat, kira-kira kewajiban apa yang harus dilakukan oleh Mbak Melda? Harus mengikuti pelajaran dulu Pak agar bisa ikut. Ya, pinter. Harus membayar jajannya juga ya, Mbak. Kewajiban itu membayar orang. Oke. Nah, dari pengertian hak dan kewajiban tadi, kita belajar tentang hubungan dari hak dan kewajiban tersebut. Nah, di sekolah kita banyak sekali hak yang harus yang bisa dipertanggungjawabkan atau bisa diminta. Tapi tentu saja kita tidak hanya boleh minta hak saja. Contoh, kita minta hak untuk diajarkan, diberi pelajaran, tapi kita nggak melakukan kewajiban kita sebagai siswa untuk masuk sekolah. Bagaimana kita mendapatkan ilmu kalau kita tidak belajar, tidak masuk sekolah? Apakah kita bisa mendapatkan hak tersebut? Tentu saja tidak. Kemudian, hak untuk apalagi? Ayo. Nah, kita akan belajar hak untuk belajar tentang hak untuk menghormati orang lain, hak untuk dihormati dan menghormati orang lain. Nah, kewajiban apa yang harus dilakukan? Kewajibannya yaitu kita harus menghormati orang lain juga. Tidak bisa kita hanya cuma menghormati diri kita sendiri tapi tidak menghormati orang lain. Terus kita minta dihormati. Tentu saja hal itu tidak akan dapat diterima. Nah, sekarang kita akan menambahkan tugas dari untuk adik-adik sekalian. Nah, ini ada sebuah bacaan. Ada yang mau membaca? Bacaan ini, ada yang sukarelawan? Siapa yang mau? Nggak ada yang mau? Bapak tunjuk ya. Mbak Arta, bisa dibaca Mbak Arta bacaan ini? Semuanya, Pak. Iya, semua. Ya. Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Sudah, Pak. Bagus, Mbak Arta. Nah, dari bacaan ini kita akan mengamati kira-kira ada yang tidak hak dan kewajiban yang terdapat di teks tersebut. Ada yang bisa menjawab? Ada, Bapak. Ayo Mbak Dia, silakan dijawab. Agar siswa semangat belajar, maka sekolahnya harus rapi. Jadi, kalau sekolahnya rapi itu caranya dilakukan dengan membuat taman kelas atau memperbaiki taman, sehingga ketika sudah rapi, maka siswa itu akan mendapatkan haknya berupa suasana kelas yang nyaman. Bagus Mbak Dia. Yang lainnya ada yang mau menjawab lagi?
Mbak Fernanda, apakah mau menjawab? Oh ya, sepertinya suara Mbak Fernanda putus-putus ya. Baik, nah Mbak Fitri ya, bisa ditemukan hak dan kewajiban selain yang disebutkan Mbak Dia tadi? Iya Pak, kewajibannya tadi situ sudah ada, setiap siswa wajib menjaga sekolahnya, itu kewajiban. Kemudian semua siswa harus bekerja sama, itu juga kewajiban. Kemudian siswa harus dapat membuat taman kelas, itu juga kewajiban. Kemudian haknya, siswa akan mendapatkan, akan merasakan kelas yang rapi sehingga siswa jadi semangat belajar. Oke, bagus Mbak Fitri ya. Nah, di sini tuh ada sebuah kewajiban yang disebutkan Mbak Fitri tadi, kewajiban untuk saling tolong menolong. Nah, kewajiban saling tolong menolong ini memang harus dilakukan, atau nah kewajiban ini juga bisa disebut juga gotong royong, nilai-nilai gotong royong. Akan tetapi ketika mengerjakan ujian tidak boleh melakukan kewajiban ini. Mengerjakan ujian tidak boleh dengan walaupun itu adalah kewajiban di lingkungan sekolah. Saling tolong menolongnya juga ada batasan, terutama ketika mengerjakan ujian. Kita lanjut di latihan. Nah, untuk adik-adik sekalian, ada sebuah latihan berupa 2 pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian dari hak? Dan yang kedua, sebutkan contoh hak siswa di sekolah. Bisa dikerjakan, Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, bisa dikerjakan. 5 menit lagi, Bapak kembali.
Halo adik-adik, ada yang sudah selesai mengerjakan? Sudah ya, kalau sudah nanti kirim ke WA Bapak, nanti Bapak koreksi. Kenapa kok Bapak mengerjakan sekarang? Biar Bapak bisa mengawasi kalian mengerjakan. Nah, sebelum Bapak akhiri, kita ulang kembali, kita ingat kembali apa pengertian dari hak. Tak tanya lagi ke Mbak Dia. Apa itu hak Mbak Dia? Apakah masih ingat yang kita pelajari tadi? Nah, itu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban, Pak. Kalau Mbak Arta, apa itu kewajiban? Diingat kembali. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Jika tidak kita lakukan, nanti akan ada hukumannya, Pak. Bagus. Berarti sudah ingat ya hak dan kewajiban, nggak ada yang lupa. Misal besok Bapak tanya lagi tentang hak kewajiban, bisa ya? Oke, bisa. Baiklah, Bapak tidak akan memberikan PR, cukup kita di rumah membaca kembali buku paketnya. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Bapak. Wes iki.